Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Atapukan. NIM 2023745810 kelas 3J Administrasi. Baik, saya akan memaparkan materi saya tentang ringkasan komunikasi melalui telepon. Sebagian komunikasi lisan, pesawat telepon paling banyak digunakan telepon, merupakan kebutuhan utama di dalam kegiatan komunikasi lisan di kantor atau antara satu kantor dengan kantor yang lain. Dengan kantor yang lain, jaringan pemasangan telepon tersebar di seluruh kota. Selain pemasangannya, sambungan telepon baru mudah dilaksanakan. Kecepatan di dalam mencapai alamat yang dituju menjadi pertimbangan penting, sehingga tindakan mengherankan jika segera menelpon menjadi kebutuhan vital bagi seluruh kantor. Saya akan menjelaskan manfaat teleponnya. Manfaat telepon yaitu penyampaian informasi melalui telepon. Telepon dapat disampaikan secara langsung kepada orang yang kita ajak berbicara. Efektifkan dan efisien penyampaian pesan orang yang melalui telepon dapat kita rasakan manfaatnya. Menurut Sendarmayati 1997 disebutkan bahwa telepon mempunyai kelebihan tersendiri. Sebagian alat untuk penyampaian informasi maupun menerima informasi bahkan bisa langsung kepada orang yang dikehendaki dan bisa dilakukan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Macam-macam telepon. Menurut Rumasari Hadi Sumarto, Lukas Diawantara 2000, macam-macam pesawat telepon dibagi menjadi: yang A, dari segi peletakannya. 1. Telepon meja, yaitu diletakkan di atas meja, tentu diletakkan di atas meja. Yang kedua, telepon dinding, tentu diletakkan di dinding. Yang ketiga, telepon mobil, kapal atau pesawat. B, dari sudut kapasitas. Yang pertama, satu jalur telepon, single lane telepon, bisa dengan sistem touch atau putas angka. Jenis telepon ini banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki fasilitas telepon di rumah. Yang kedua, telepon dengan banyak touch, mute button telepon. Melalui pesawat ini, hubungan telepon masuk dapat diatur penyampaiannya kepada orang yang dipanggil. Jenis telepon ini banyak digunakan pada organisasi-organisasi. Yang B, teknik bertelepon. Seiring terjadi, orang sudah melakukan pembicaraan lewat telepon seperti saya sendiri, tetapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Inti pembicaraan yang seharusnya dibicarakan terkadang lupa karena seling obrolan yang kurang penting. Seorang menelpon kembali karena ada topik pembicaraan yang terlewatkan. Menurut Sendarmayati 1997, tidak menghindari agar tidak mengalami permasalahan di atas, bahwa persiapan yang harus dilakukan bertelepon antara lain: yang pertama, menyiapkan formulir penerimaan telepon dan alat tulis, serta meletakkannya di dekat pesawat telepon agar mudah dijangkau bila membutuhkan sambil memegang telepon. 2. Membuat daftar nomor telepon yang sering dibutuhkan dan menyediakannya di meja kerja untuk memudahkan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga, memahami cara mengadakan atau menyambung telepon interlokal baik dalam maupun luar negeri, dan mencatat lama pembicaraan serta penyampaian biaya ke kantor telepon. Yang keempat, jangan banyak menggunakan telepon untuk keperluan pribadi. Yang kelima, dalam percakapan telepon hendaknya bersikap waspada atau hati-hati. Usahakan jangan menyela, mengadakan intensi atau memutuskan pembicaraan, dan jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Yang keenam, bersikap seperti sedang bertatap muka, ramah sewajarnya, pergunakan kata yang singkat, jelas, dengan nada yang volume suara yang teratur. Yang ketujuh,
usahakan dengan cepat memahami maksud pembicaraan dan beri kesan bahwa penelpon memperhatikan dan dibantu. Yang ke-8, jangan menampakkan kesan sibuk pada waktu sedang bertelepon. Yang ke-9, jangan terlalu cepat dalam berbicara, batasi pada masalah yang penting, usahakan pembicaraan lancar. Yang ke-10, hindari pembicaraan informasi rahasia, masalah yang bersifat pribadi. Yang ke-10, terus yang B, etika yang perlu diperhatikan dalam menerima telepon. Apabila berdering 2 kali, angkatlah dan segera menyapa dengan sopan dan ramah. Berikan identifikasi diri. Biasakan menyediakan alat tulis dan catatan di meja. Berbicaralah dengan suara yang jelas tapi tidak terlalu keras. Apabila kurang jelas, didahului dengan permohonan maaf dengan memaknai kata-kata ha atau apa. Akhir telepon dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan salam. Yang pertama, saat setiap kali telepon berdering harus segera diangkat. Jangan sampai dering telepon berbunyi lebih tiga kali, sebab dengan mengganggu suasana kerja. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat bila telepon berbunyi, walaupun sedang sibuk sekalipun kita dapat mengabaikannya. Yang kedua, menyampaikan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Tangan kiri memegang telepon, tangan kanan mencatat pesan yang disampaikan. Yang tiga, memberi salam kepada penelpon. Kemudian menyebutkan identitas perusahaan tempat kita bekerja. Yang bagian B, menelpon. Selain mengetahui cara-cara yang baik dalam penerimaan telepon, seorang operator harus mengetahui cara-cara yang baik untuk menelpon keluar. Ada beberapa langkah-langkah dalam menelpon menurut Rumsari Hadi Sumarto, Lukas Diwantara 2000, yaitu ia mempersiapkan hal-hal yang akan dipakai dalam melakukan hubungan telepon. Hal-hal yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Yang A, nomor telepon yang akan dihubungi. B, informasi yang akan disampaikan. Jangan sampai hubungan telepon sudah terima, kita bingung dari gagap karena kesulitan merangkai kata-kata. Hal ini tidak boleh terjadi karena akan menurunkan kredibilitas kita. Yang C, catatan dan alat tulis. Bila ada hal yang perlu, maka catatlah. Mencatat pesan telepon seiring kali seorang meresponsi telepon harus mencatat pesan telepon. Jika orang yang mendapat panggilan telepon tidak ada di tempat, mencatat pesan telepon dapat dilakukan dengan efektif dengan teknik yang pertama, kertas buram. Yang kedua, teknik mengeja. Yang ketiga, teknik mengulang. Yang keempat, manfaat telepon. Penyampaian informasi melalui telepon dapat disampaikan secara langsung kepada orang yang kita ajak berbicara. Efektif dan efisien penyampaian pesan secara kepada orang lain melalui telepon dapat kita rasakan manfaatnya. Kita dapat mengetahui secara langsung respon dari lawan bicara kita. Selain itu, juga kita dapat melakukan komunikasi dengan banyak orang dan orang dimanapun dan kapanpun orang atau lawan bicara kita berada. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum.